Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kelompok kami dengan mata kuliah studi hadis, jurusan pendidikan bahasa Inggris dengan materi yang berjudul Hadis pada masa kodifikasi awal abad kedua Hijriah. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Aura Mulyanda. Perkenalkan, nama saya Rima Isa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pira Sapip. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa poin dari materi kami. Nah, yang pertama itu ada pengertian kodifikasi tadwin hadis, yang kedua faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis, yang ketiga ada tokoh-tokoh ulama yang berjasa pada masa abad kedua, yang keempat ada hadis pada abad ketiga dan keempat Hijriah, yang kelima ada tokoh dan karya yang dihasilkan pada kedua masa ini, dan yang terakhir ada perbedaan masa kodifikasi abad kedua, 3, dan juga 4. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian kodifikasi hadis dan juga faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis. Nah, secara bahasa, tadwin ini diterjemahkan dengan kumpulan sifah atau mujama' al-soruf. Secara luas, tadwin diartikan dengan al-jam'u atau juga mengumpulkan. Sementara yang dimaksud dengan tadwin hadis dalam periode ini adalah pembukuan atau kodifikasi hadis secara resmi yang berdasarkan pemerintah kepala negara dengan melibatkan beberapa personel yang di bidangnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis pada abad kedua ini. Yang pertama itu, tidak adanya lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis ini, yaitu kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Yang kedua, munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia. Yang ketiga, maraknya pemalsuan hadis yang dilatar belakangi oleh pecah politik dan beda mazhab. Apabila dibiarkan akan merusak. Dan yang keempat, daerah kekuasaan Islam meluas sehingga banyak menuntut petunjuk hadis dari Nabi selain Al-Quran. Poin selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Rima Isa. Kepada Rima Isa, saya persilahkan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya, Najwa Aura, dan poin selanjutnya yaitu tokoh ulama yang berjasa pada masa kodifikasi abad kedua Hijriah. Adapun beberapa nama-nama ulama yang ada pada masa kodifikasi hadis abad kedua. Teman-teman bisa melihat pada layar yang tertera di layar. Namun, ada dua ulama yang akan dijelaskan secara spesifik, yaitu Ibn Hazm dan Al-Zuhri. Yang pertama ada Al-Zuhri. Al-Zuhri sendiri mengumpulkan hadis secara resmi dan dalam jangkauan yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan posisi Al-Zuhri sebagai khalifah dapat memerintahkan kepada para gubernurnya untuk melaksanakan tugas pengumpulan dan pengkodifikasian hadis. Abu Bakar Muhammad ibn Amr ibn Hazm, gubernur di Madinah, di antara gubernur yang menerima instruksi Umar ibn Abd al-Aziz untuk mengumpulkan hadis. Dalam instruksi tersebut, Umar memerintahkan Ibn Hazm untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis yang berasal dari koleksi Ibn Hazm sendiri. Amrah binti Abad ar-Rahman, seorang faqih dan muridnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya yaitu Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar al-Siddiq, seorang pemuka tabi'in dan salah seorang dari fuqaha yang ketujuh. Itulah beberapa poin-poin tugas Ibn Hazm untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis. Nah, dari kedua tokoh tersebut, para ulama malah lebih cenderung memilih Al-Zuhri. Karena apa? Karena yang pertama, Al-Zuhri itu dikenal sebagai ulama besar di bidang hadis dibandingkan dengan yang lainnya. Dan dia berhasil menghimpun seluruh hadis yang ada di Madinah, sedangkan Ibnu Hazm tidak demikian. Hasil pengkodifikasiannya pun dikirimkan di seluruh penguasa di daerah, sehingga lebih cepat tersebar. Baiklah, kita memasuki pada poin yang keempat, yaitu hadis pada masa abad ketiga dan keempat. Pada masa abad ketiga Hijriah, merupakan puncak pembukuan hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Jurayj, kitab Al-Muttahah,
dan yang lainnya yang disebarkan di kalangan masyarakat dan disambut gembira. Kemampuan menghafal hadis, mengumpulkan dan membukukannya semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya pada masa abad keempat. Pada periode ini disebut masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini muncul para ahli pada masa abad keempat dan seterusnya yang digelari mutakakhirin. Para ulama hadis banyak menekuni upaya menghafal dan memelihara dibandingkan membukukan. Upaya menghafal terus berkembang dengan signifikan. Mereka yang menghafal 100.000 hadis digelari hafiz. Penghafal 300.000 hadis disebut hujah, sedangkan yang lebih jauh dari itu digelari dengan hakim. Baik, teman-teman, poin selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Firas Afif. Kepada Firas Afif, dipersilahkan. Tokoh dan karya yang dihasilkan pada abad ketiga dan keempat. Tokoh-tokoh pada masa abad ketiga dan keempat. Abad ketiga, Ali ibn al-Madinah, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad ibn Jarir At-Tabari, Muhammad ibn Sa'ad, dan lain-lain. Abad keempat, Sulaiman bin Ahmad Al-Tabari, Abdul Al-Hasan, Ali bin Umar bin Ahmad Al-Darukuhni, dan lain-lain. Karya-karya pada masa abad ketiga dan keempat. Abad ketiga, Al-Jami Al-Sahih karya Imam Al-Bukhari 194 sampai 252, Al-Jami Al-Sahih karya Imam Muslim 204 sampai 261, Al-Sunan Abu Daud karya Abu Daud 202 sampai 261, Al-Sunan karya Al-Tirmizi 200 sampai 279, Al-Sunan karya Al-Nasai 215 sampai 302, Al-Sunan karya Ibnu Majah. Abad keempat, Kitab Sarah, Kitab Mustakhirij, Kitab Atarab, Kitab Jami, Kitab Mustadrak. Perbedaan masa kodifikasi abad kedua dan abad ketiga serta abad keempat. Abad kedua Hijriyah, perkembangan hadis, di mana hadis yang sebelumnya dipelihara melalui tradisi hafalan dilakukan dengan cara pembukuan. Kitab hadis, kodifikasi ulama yang masa tersebut masih ada sampai sekarang adalah karya Imam Malik Ibnu Anas. Pada abad ketiga, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Abad ini disebut sejarah Islam sebagai era tadwin atau pembukuan hadis. Pada masa ini muncul ulama-ulama ahli hadis yang membukukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sistematis. Pada periode 4 ini pula para ulama menyusun kitab hadis dengan mencuplik dari kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada abad ketiga. Ulama hadis selanjutnya lalu menyusun syarh atau penjelasan dari buku-buku penjelasan hadis di atas. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kami bahas ini adalah hadis pada masa abad kedua resmi mendasarkan pembukuan hadis oleh para ulama. Adapun beberapa faktornya itu karena tidak adanya penghalang untuk pembukuan hadis, munculnya khawatir para ulama akan hilang keaslian hadis, dan karena meluasnya daerah kekuasaan Islam. Jadi tokoh-tokoh yang berjasa pada masa abad kedua ini yaitu Al-Zuhri dan juga Ibn Hazm. Namun para ulama lebih cenderung memilih Al-Zuhri karena Al-Zuhri dikenal sebagai ulama besar ilmu hadis. Hadis pada masa abad ketiga dan keempat merupakan puncak pembukuan hadis serta pemeliharaan hadis.
Adapun kitab yang terkenal pada masa itu salah satunya ialah Al-Jami'ah Sahih karya Imam Al-Bukhari dan kitab Syarah. Terus perbedaan kodifikasi pada abad kedua, tiga, dan keempat yaitu diawali dengan cara menghafal serta pembukuan lalu tersusun ke dalam berbagai topik. Pada masa selanjutnya, dilakukanlah penyusunan secara jelas menjadi buku hadis. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Dan sebelum saya mengakhiri presentasinya, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Malam-malam terkena batuk, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah mengantuk, tenang saja presentasinya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.